Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam Bu Arini. Bu Naning, kayaknya kok ada pikiran. Kira-kira Bu Naning sedang banyak pikiran, tah? Iya ini Bu, gimana ya? Saya itu bingung. Tiap hari di kelas itu ada satu anak buat heboh terus tiap hari Bu. Yang jalan-jalan, ganggu temennya. Jadi seperti tidak konsentrasi, kayak darah tinggi saya lama-lama itu Bu. Jadi gimana ya ini, penuh pikiran ini, apalagi anak-anak sudah ujian itu Bu. Kira-kira Bu Naning mau cerita ke saya ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Naning bicarakan dengan saya ini kayaknya. Iya Bu, ini saya ada perlu nih sama Bu Arini. Mungkin Bu Arini Nggih. bisa beri solusi Bu. Untuk anak itu ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana agar anak tersebut bisa kondusif atau tenang di kelasnya Bu Naning begitu? Iya Bu, apa namanya, sekiranya dianya bisa tenang, terus temannya itu bisa apa namanya, menerima pelajaran juga dengan nyaman, jadi tidak merasa terganggu gitu Bu. Seperti itu. itu. Jadi kira-kira situasi apa yang ingin diharapkan oleh Bu Naning? Yang ingin saya harapkan yaitu tadi Bu, gimana anak-anak itu bisa belajar dengan tenang. Soalnya ini si anak ini nggak bisa tenang Bu, yang keliling, terus nanti setelah keliling dia ganggu temennya, nanti kadang main-main sendiri. Pokoknya itu temennya di mana, dia duduk di sampingnya, nanti ganggu, ambil pensilnya temennya. Ini Bu, terus ya pokoknya nggak mau duduk sudah Bu, keliling terus. Ya. Terus selama ini apa yang sudah Bu Naning lakukan? Selama ini yang saya lakukan Bu ya, yang sebisa saya itu saya tempatkan dia duduknya di depan Bu, di dekat saya. Jadi biar saya bisa mengontrolnya. Tapi ya kadang gitu Bu, saya tinggal koreksi, dia sudah lepas Bu, sudah hilang sendiri. Tiba-tiba ada di belakang sendiri. Seperti itu Bu. Nanti saya panggil, ada lagi di depan. Nanti saya noleh sebentar, nerangkan, hilang sudah anaknya Bu. Seperti itu. Jadi sudah saya taruh di depan sendiri duduknya, seperti itu Bu. Ya. Selain itu mungkin ada lagi yang sudah dilakukan Bu Naning terhadap anak tersebut. Itu Bu, membuat dia sibuk Bu. Jadi dia tidak kepikiran untuk jalan-jalan. Jadi mesti saya tanya, kamu maunya apa? Ayo sini. Kalau misalkan dia mau gambar, saya beri kertas, saya suruh gambar. Terus misalkan sudah, kamu apa lagi? Misalkan mau nyanyi, ya saya suruh nyanyi sambil gambar, itu sudah Bu. Yang penting dia nggak temennya, sudah nggak mengganggu temennya. Kadang saya suruh bersih-bersih, ayo nyapu yuk di depan. Jadi biar dia nggak kepikiran untuk keliling-keliling. Tapi ya itu Bu, bertahannya sebentar Bu. Ya kalau 15 menit terlalu lama Bu, kadang 5 menit sudah balik lagi Bu. Ya. Mungkin ada lagi yang dilakukan Bu Naning? Ini kemarin saya minta tolong sama guru yang kemarin ikut pelatihan GPK itu Bu. Kebetulan guru kelas 2. Saya mau minta tolong, mungkin waktu dia ada pelatihan itu mengerti gimana caranya untuk menghandle anak ini. Soalnya kalau saya pikir-pikir Bu ya, anak ini modelnya seperti anak inklusi Bu. Seperti itu, jadi enggak sama seperti temennya, dan dia memang kalau ngomong misalkan saya kasih pertanyaan, jawabannya itu hanya satu kata Bu, enggak bisa merangkai kata. Seperti itu. Jadi saya minta tolong tuh sama guru GPK itu, mungkin dia bisa bantu saya seperti itu. Terus saya juga sudah panggil orang tuanya Bu. Orang tuanya saya panggil. Terus gimana di rumahnya, ibunya juga sudah jelaskan. Tapi ternyata di sekolah juga seperti itu. Ternyata di rumahnya itu, di lingkungannya, ibunya itu sering
apa namanya itu loh, Bu, dianu sama tetangga-tangganya, Bu. Dia juga Oh, itu sering ganggu-ganggu itu, kadang minta uang seperti itu, Bu. Jadi ibunya juga kayak kerepotan, Bu, seperti itu. ya 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 ya. Oh, berarti Bu Naning sudah berkomunikasi dengan orang tua, sudah berkomunikasi dengan teman sejawat yang pelatihan GPK, juga Iya, sudah apa, memberi kegiatan kepada anak tersebut untuk iya. menyibukkan anak tersebut. Kira-kira rencana ke depannya apa yang akan dilakukan Bu Naning setelah melakukan itu semua? Rencananya saya ya itu, Bu, yang paling penting saya minta tolong itu guru GPK itu, Bu, untuk Mhm. mungkin masuk ke kelas saya, melihat bagaimana kondisinya anak itu, mungkin ada solusinya, nanti akan saya tiru, Bu, bagaimana cara menangani Oh. anak seperti itu. Betul, ya ya ya. Berarti kira-kira apa saja yang perlu disiapkan Bu Naning untuk melaksanakan rencana tersebut? Ini rencananya saya mau ke Bapak Kepala Sekolah dulu, Bu, ya. Mhm. Nah, nanti biar Bapak Kepala Sekolah kan kalau saya sendiri langsung ngomong ke gurunya kadang karena dia sudah capek, Bu, ya, kadang kan ya nggak mau, Bu, mau Ya capek aku ya. ditambah-tambahin tugas, anu arek GPK kan gitu. Nanti saya Mhm, mau minta ke mhm. Bapak Kepala Sekolah, minta tolong Bu guru itu tadi, Bu guru kelas 2 tadi, untuk ya lihat sebentar lah di kelas saya, anak itu seperti apa dan bagaimana cara penanganannya, seperti itu, Bu. Luar biasa ya Bu Naning ya, rencananya. Kira-kira kapan ini Bu Naning akan melakukan tindakan-tindakan tersebut? Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah atau dengan, siapa, teman sejawat atau terhadap anak tersebut, kira-kira kapan itu dilakukan tindakan-tindakan itu? Ini rencananya setelah ujian, Bu. Setelah Ujian ujian semester. ujian semester. Setelah ujian semester ini, nanti awal masuk pembelajaran semester genap, itu rencana saya, Bu. Jadi awal-awal sekalian membuat asesmen diagnostik itu, Bu. Jadi seperti apa, Oh, nah itu jadi saya bisa lihat, apa, dia mengalami peningkatan apa enggak. Bukan peningkatan belajarnya, tapi peningkatan badannya itu yang tidak kemana mana, Bu, maksudnya. betul 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 betul. Luar biasa ya. Jadi, eee, kira-kira Bu Naneng butuh dukungan apa tidak nanti ketika, melakukan aksinya itu? Butuh dukungan? Butuh dukungan sekali, Bu. Ya Kalau ya bisa ya. saya mau minta tolong sama Bu Kira-kira Arini dukungan apa juga, yang Bu Bu. Naneng butuhkan? Saya ini mau minta tolong sama Bu Arini juga ini. Mungkin Bu Arini punya pengalaman pernah menangani anak seperti ini, Bu. Nge-lag Sebentar. nge-lag ya, Bu? Ya ya ya. Sudah. Kira-kira, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Naneng? Ini ya itu, Bu, kita berkolaborasi, Bu. Saya Mhm juga mhm. minta tolong kepada Bu Arini. Mungkin Bu Arini kan Iya iya. pernah punya murid seperti ini, mungkin pernah menangani murid seperti ini di kelasnya Bu Arini ya, Bu, ya. Iya iya. Nah, nanti Bu Arini bisa nularkan ke saya, "Bu, gimana caranya menangani anak ini, versinya Bu Arini." Jadi kan saya lebih Gitu. paham nanti, Bu, dari guru GPK juga, dari Bu Arini juga, seperti itu Insyaallah ya. siap Bu Naneng. Ngomong-ngomong ini ya Bu Naneng ya, saya ini sebentar lagi harus masuk kelas, Oh, ada iya iya, Bu. jam. Iya iya, Tapi Bu. sebelum saya masuk kelas, kira-kira, Bu Naneng dari obrolan ini apa ya yang kita dapatkan ya Bu Naneng? Yang didapatkan, itu tadi, Bu, Nggih, sudah ada solusi untuk sedikit menangani anak ini nggih ya. nggih Saya nggih. lebih lega, Bu, soalnya saya mau bilang ke Bu Arini kapan hari itu, kok munggah-mungguh, maju mundur ya, Bu. Sekarang saya ada tempat untuk curhat, Bu, saya bilang biar saya ndak pusing sendiri, Bu. Jadi saya nanti dibantu dengan Bu Arini dan guru GPK itu agar dapat solusinya nanti, Bu, cara Iya. penanganan anak tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu Naneng sedikit meringankan beban. Semoga rencana-rencana Bu Naneng ini berjalan lancar, semoga Allah mudahkan ya. Amin Nggih. amin. Terima Ayo kasih Bu Arini sudah sama-sama yuk. ganggu ya, sudah Iya, ganggu. enggak apa-apa. Ayo Bu Naneng masuk kelas Iya ya, dulu. Bu, nggih Yuk, nggih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.